Di tengah serunya kampanye Pilpres, Alfian Syah Komeng sempat mengalihkan perhatian publik. Komedian yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari Dapil Jawa Barat berhasil merebut jatah kursi di Senayan. Tanpa strategi kampanye yang jor-joran, foto nyeleneh Komeng berhasil meraih lebih dari 5 juta suara di daerah pemilihan Jawa Barat dan menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak tingkat nasional. Uhuy. Kalau udah dibersihin, duduknya di sini. Maaf, saya udah punya bangku di Senayan. Sombong. Boom. Wah, duduk teman-teman. Duduk. Terima kasih ya, Nuri sama Gautama. Ini sebenarnya sebuah siasat dan strategi saya. Rasanya saya belasan tahun jadi pewawancara selalu membawa kertas pertanyaan. Ya, Kali ini sudah tidak ada. Tidak perlu ada daftar pertanyaan, tidak perlu ada apapun. Karena saya tahu apapun pertanyaannya pasti ngawur jawabnya. Ini lucu banget sih tapi fotonya ini. Ini bener. Nah ini nih. Ini baru sih bikin saya ketawa 10 detik di TPS. Saya buka, saya ketawa dulu 10 detik ya. Baru nyoblos ini. Kenapa Bang Komeng pilih yang ini fotonya Bang? Enggak, saya pilih yang tengah. Oh, yang ini. Sama kan fotonya. Sama aja. Itu juga. Ya. Sama ini. Tapi ini foto paling serius ya, Bang? Ya. Karena kalau bercanda dia ngirim foto ronsen. Udah serius. Iya, benar. Iya kan? Selfie tuh. Ya. Selfie. Ya. Sebenarnya KPU sudah saya kirim foto tapi untuk kebutuhan administrasi. Tiba-tiba minta lagi buat kertas suara. Saya bilang ngapain itu? Kertas minta foto saya. Apakah dia naksir saya? Gitu. Mau diguna-guna. Bisa jadi. Akhirnya Ya udah cepetan, jadi itu fotonya selfie. Panjang banget. Saya juga mau pergi, Bu. Kan ibu Udah, ayah jangan nahan di sini. Ini foto selfie, terus Ya, jadi foto gini sambil manasin mobil. ya. Ada 5 waktu itu, lain-lain. Dan yang saya pilih yang itu. Kenapa ini yang lu pilih? Kita Ya, penasaran 4 lainnya gimana ya? nanti. Nggak kepilih Bang Komeng ya? Loh, saya kan akan terus nyalek terus. Makanya tungguin lagi. Oh. Udah ada fotonya ya. Jadi ini satu, ekspresi gimana ya? Iya. Masih bisa diulang. Masih bisa diulang. Ya lagi. Nah, telat lagi no kameranya. Tuh kan telat lagi. Nanti kena SP PD-nya. Coba lagi. Oh, ini capek Bu. Saya aja Bang Komeng nggak capek. kasihan sama lawan-lawan Bang Komeng, ada yang pakai baju daerah, baju adat, segala macam. Saya udah berusaha waktu itu menggunakan pakaian daerah. Pakai anduk doang daerah banjir. Oh iya. Wah. Tapi kan Nggak ada. Orang daerah banjir juga pakai baju, cuman basah, nggak pakai anduk. ini udah saking basahnya jadi saya pakai begini aja tuh. Nungguin perahu deh. Daerah banjir. Mewakili daerah banjir berarti ya? Iya kan daerah kan macam-macam. Justru ketika Bang Komeng jadi wakil rakyat, kami malah jadi khawatir. Bang Komeng bakal bisa bikin bahagia nggak kalau as a pelawak gitu? Kayaknya itu mesti dibikin undang-undangnya. Saya harus ke sana. Berapa banyak yang melihat saya? Apalagi kalau tidak dekat. Apaan sih jawabannya kok gitu? Nah, ini ibu nih. Undang-undang ibu nih, apa nih? Undang-undang Pertanyaannya gimana, kan Bang dia itu intinya dia bilang sebenarnya agak ya sayang. Komeng Iya. kan bisa membahagiakan banyak orang Indonesia dengan jadi pelawak, Nah. bukan jadi DPD. Itu pertanyaannya. Kalau saya bikin undang-undang semuanya dibikin semua kebagian tidak saya aja kan Ya bisa. nggak Bu. bisa dong. Bisa Bu. Sekarang aja kalau saya tidak dekat kekuasaan itu job saya membagikan orang lain dikit loh Bu. Paham Ibu ya? Ya kan? Nah dari situ saya cuma dapat separuh tuh. Gimana mau bahagia semua? Saya sekarang tidak mendekati lagi. Saya ingin masuk ke kekuasaan. Biar saya bisa semuanya saya bahagia. Caranya dengan bikin undang-undang. Kacanya belum dibuka lagi. Nggak ada. Nggak, saya tadi tangan saya keluar kan. Caranya dengan bikin undang-undang. Ya kan bisa melalui itu. Apakah Gimana cara membuat undang-undang happy? Lu yang enggak aja. Enggak. bisa Bu. Hidupkan semua gedung kesenian yang ada di kabupaten kota.
Sekarang ini banyak gedung yang mangkrak, akhirnya di depannya cuma buat banyak sampah. Yang saya udah tahu ya Bu ya, saya keliling. Kan itu bisa Bu. Nah dari situ mungkin kepenatan warga yang wilayah kabupaten kota ada hiburan. Oh, Umpamanya hari libur. benar. Akhirnya dia menjawab pertanyaan sih. Terima kasih. Bertanya ya. Pemilu tahun 2024 saat kampanye pemilu presiden diwarnai dengan insiden kekerasan aparat TNI pada masa pendukung Capres Ganjar Mahfud. Secara eksklusif dan untuk pertama kalinya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi soal netralitas TNI yang dipertanyakan publik. Apakah kemudian peristiwa ini mau dinormalisasi? Artinya menganggap bahwa karena ada soal mereka konvoi 8 kali, kemudian menormalisasi apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Ya maksudnya ada aksi, ada reaksi ya. Jadi kan disebutkan mengarahnya kayaknya ada rencana pencegatan, masukin ke dalam asrama. Ini kan cara berpikirnya, mana sempat orang lihat dengar suara bising tiba-tiba lari dicegat. Enggak, inilah, normal saja berpikirnya. Ini sudah 8 kali dia. Makanya dia langsung nyegat yang berikutnya gitu, terjadi reaksi seperti itu gitu. Kalau hanya dibilangnya orang punya rencana segala macam, enggak lah. Ya, jangan terlalu banyak disangkutkan kemana-mana gitu. Ini anak-anak muda yang emosinya masih seperti itu. Walaupun apapun yang terjadi salah betul penganiayaan. Tapi dengan aksinya seperti itu, saya pikir ya kita semua harus evaluasi lah. Jenderal, kami punya kesaksian dari salah seorang korban saat itu dia masih di rumah sakit. Saya rasa kita perlu mendengarkan itu untuk mendengar apa yang dia alami. Ini dia. Mas Slamet, mungkin bisa diceritakan kronologi peristiwa kemarin itu bagaimana Mas? Ya, waktu itu saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar. Saya di lampu merah berhenti, posisi lampu merah. Saya nggak ngeber motor, saya langsung diambilin oleh 2 orang. Nggak ada dialog, nggak ada kata-kata, saya langsung dipukul, saya jatuh, saya dimasukkan ke pos penjagaan. Jenderal, kami wawancarai Slamet Andono ini kemarin, tanggal 3. Kalau melihat kesaksiannya itu jauh berbeda. Dia dianiaya dan dia tidak sedang mengganggu dengan knalpot yang keras itu, tetapi dia langsung dipukulin. Ya itu kan nanti ada di sidang itu kan ada bukti-bukti bahwa ada videonya mereka 8 kali pulang pergi. Kalau dibilang begitu ceritanya pakai batu, masa 3 hari udah sembuh? Pakai batu hancur lah itu. Itu juga makanya kita lihatnya normal-normal lah cara berpikirnya. Kalau dipukulin begitu terus 3 hari udah sembuh pulang ke rumah atau seminggu udah pulang ke rumah, masa pakai batu bisa sembuh? Karena kalau mendengar kesaksiannya itu seperti dia mendapat penganiayaan yang sangat brutal, Pak Maruli. Kan kita lihat kenyataannya, itu nanti semua di sidang kan ada. Saya bilang kan respon saya suka kurang apa gitu. Hari itu malam itu sudah langsung ditangkap, masuk sel. Kita dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu sudah ketemu tersangka. Ya nanti silakan disidang. Ini tidak ada kaitannya dengan politis. Karena ada anggapan yang sangat kuat. Penganiayaan ini adalah sebuah bentuk intimidasi politis. Ya yang saya bilang tadi udahlah, yang kelompok itu para tokoh-tokohnya ngomongnya sudah baik kok. Udahlah, yang ini yang pinggir-pinggir yang ribut. Membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah, simpatisan lah, segala macem lah. Orang lagi ngumpul-ngumpul main voli kok, dongkol aja dia. Ya, kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Ya, esprit de corps kita tuh kuat loh. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat disebut-sebut akan mewarnai kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Secara eksklusif kami berkesempatan mengundang Ahok
Kala itu Ahok bahkan menyatakan siap rematch dengan lawannya di Pilgub DKI 2017 yaitu Anies Baswedan. Tapi ternyata partai tempatnya bernaung tidak menunjuk dirinya sebagai kandidat meski elektabilitas Ahok masih tinggi. Kenapa tidak langsung PD Perjuangan mengusung ya satu nama dari kami yang terbaik, punya rekam jejak, Pak Ahok, 20% elektabilitasnya. Dan Litbang Kompas mengatakan Pak Ahok, mereka yang pasti memilih seorang Basuki Cahayapurnama itu 34,5%. Mengapa? Jawabnya gampang sih sebetulnya. Masih ingat nggak waktu Pak Ganjar dengan hasil survei begitu tinggi? Sebelum Pak Jokowi nyatakan tidak dukung secara tidak langsung. Apakah Ibu Mega langsung mencalonkan, mendeklarasikan Pak Ganjar? Pada waktu itu saya tanya juga sama Ibu, kenapa nggak mau cepat ketinggalan dong? Ibu jawabnya, kan partai kita bisa mengusung sendiri. Terus buru-buru, kan rakyat juga udah kenal yang kita calon. Kan kita bukan, kecuali calon yang kita calonkan tuh orang nggak kenal. Perlu waktu untuk diperkenalkan gitu loh, sosialisasi. Makanya kemudian saya bertanya ada faktor-faktor yang kemudian kalau mencalonkan Pak Ahok maka itu akan membangunkan lagi politik identitas, ribut lagi, kerukunan agama yang akan terkoyak. Apakah dengan pertimbangan-pertimbangan non-rasional seperti ini itu Anda merasa sebagai yang dikorbankan? Enggak. Atau jadi kambing hitam? Saya nggak melihat PD Perjuangan mempunyai persepsi seperti itu ya. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa, kalau saya justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan, maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar, atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh, untuk mengukur. Pada giliran nanti kalau bukan Anda yang diusung, apakah ada kekecewaan? Enggak lah, kami kan bilang kan partai pelopor itu kami dilatih sebagai kader. Kita tuh harus disiplin berorganisasi. Dan partai itu kenapa bertahan sampai hari ini dari Bung Karno? Karena kita pegang prinsip. Masa nggak kecewa Pak? Bahwa partai tidak bela-belain kadernya dengan tingkat elektabilitas yang paling tinggi. Pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, pernah memiliki rekam jejak kinerja yang terbaik. Tapi toh tidak diusung oleh partai. Kamu dan kayak nggak ngerti, nggak kenal aku aja. Saya masuk tahanannya nggak kecewa kok. Ketika sebetulnya itu harusnya saya bisa hukuman pencobaan. Saya tidak perlu ditangkap masuk ke dalam. Harusnya saya nggak jadi tersangka juga. Karena kan ada pendapat ahli yang lebih baik. Nah tapi demi negara lebih baik karena dulu alasannya toh supaya nggak ribut, supaya yang ribut nuntut saya itu bisa senang pesta atau senang lah Ahok di penjara. Saya nggak stres toh. jelang pemilihan presiden 2024 juga ada kejutan. Mahfud MD, calon wakil presiden yang juga Menko Polhukam kala itu memilih mundur dari jabatannya demi alasan etik. Keputusan ini diambil karena Mahfud ingin bekerja dan berbicara tanpa ragu untuk kepentingan kampanye politiknya. Prof. Mahfud mengundurkan diri ini memang murni etik atau elektoral? Saya murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik, kan sudah saya katakan biar saya enak kerja politiknya. Nah soal orang menilai macam-macam itu terserah saja, saya kan tidak pernah peduli penilaian orang. Kalau saya tidak bilang juga ada yang nyalakan, kalau bilang ada yang nyalakan pastilah 270 juta kepala, enggak apa-apa gitu, tinggal nanti lihat tren negatif atau positifnya itu nanti bisa dilihat sendiri. Tetapi saya tidak
ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya. Pernyataan presiden yang mengatakan bahwa presiden boleh berpihak, presiden boleh ikut kampanye gitu. Kemudian itu juga justru dikaitkan dengan kemudian langkah atau niat Prof Mahfud untuk mundur. Itu apakah sebenarnya Prof Mahfud sendiri mengalami kegerahan moral mendengar itu? Enggak, kan saya lebih dulu. Bilangnya kan saya tanggal 23. Pak Jokowi tanggal 24. Seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya. Padahal itu dua hal yang Berbeda, yang terpisah. Tapi masyarakat lalu kan mengaitkan. Nah disitulah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA masuk ke saya dari tokoh-tokoh, dari aktivis. Pak Mahfud jangan mundur, isu jaga di situ. Presiden sendiri bilang mau kampanye kok, kata mereka. Hendak, saya bilang, saya sudah menyatakan itu, saya harus mundur. Apa yang sudah saya ucapkan. Dan saya juga memang merasa secara psikologis enggak bisa di situ terus. Iya kan? Saya sudah jelas berhadapan gitu, masa saya mau ikut sidang kabinet misalnya dan seterusnya. Iya kan? Meskipun ya semuanya baik-baik saja kan. Tapi adakah pernyataan presiden ini yang boleh berpihak, boleh berkampanye, itu semakin memantapkan langkah Prof Mahfud untuk mundur? Oh iya, kalau itu iya, semakin memantapkan bagi saya. Selamat malam. Tahun 2024 telah berakhir. Banyak peristiwa yang sudah kita lewati. Tahun 2024 adalah tahun politik. Tapi juga tahun yang diisi dengan kisah atlet Indonesia yang mampu menorehkan sejarah dalam Olimpiade Paris 2024. Malam ini, Rosi secara khusus memutar kembali sejumlah episode terbaik sepanjang tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun politik di mana pesta demokrasi diselenggarakan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dinamika politik yang terus terjadi kian panas ketika adanya campur tangan wakil rakyat yang berusaha mengotak-ngatik putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi saat itu ingin diubah DPR yang diduga kuat untuk kepentingan keluarga tertentu. Publik geram dan menunjukkan puncak kekesalan dengan turun ke jalan. Apalagi sebelumnya peringatan darurat Garuda Biru ikut membanjiri media sosial. 22 Agustus 2024, hampir semua kelompok massa demo. Dan tanpa pernah disangka, di tengah aksi unjuk rasa, muncul seorang aktor yang selama ini dikenal non-partisan. Reza Rahadian berdiri depan pendemo dan menyatakan tegas, "Enough is enough." Cukup sudah. Bangsa ini bukan hanya untuk satu keluarga. Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Video tadi diambil oleh sang manajer Arya yang saya tahu juga sama deg-degannya melihat seorang Reza berorasi saat demonstrasi. Reza tadi bilang saya selama ini tidak pernah mau ikut-ikutan. Pada titik apa sebenarnya seorang Reza Rahadian merasa resah dan merasa harus turun? This is the time, this is it. Ya, sederhananya aku selalu berpikir bahwa urusan politik itu bukan domainku. Tapi kalau kita mau pikir lagi, apa sih yang tidak ada kaitannya dengan politik dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti itu ada. Yang paling meresahkan ya tentu keputusan MK yang coba diutak-utik itu. Menonton di semalam sebelumnya, melihat proses di Balek, aku tuh jujur malam sebelum esok harinya, itu nggak bisa tidur sampai jam setengah 3 malam, setengah 3 pagi. Gelisah, kepikiran, dan besokannya tuh aku ada reading sebenarnya. Mau ada film lagi kan? Ada film lagi, gitu. Ada sedang berproses gitu, proses reading.
datang ke proses reading, hanya bertahan 10 menit dan aku izin ke sutradaranya. Wah itu aku udah, aduh ini diizinin apa enggak gitu ya. Terus aku sampaikan gitu, Mas mohon maaf ini saya gelisah sekali dan saya kayaknya nggak bisa ada di ruangan ini hari ini. Saya ingin pergi ke DPR, saya ingin turun. Dia awalnya kaget, tapi ya disampaikan itu jauh lebih penting dari reading hari ini. Wah ya udah, dapat blessing itu artinya dikasih izin, ya udah saya berangkat. That's it. That's it. Apanya yang membuat Reza merasa sebegitu resah dan marah? Karena ketika diwawancara Niluh Kompas TV, saya juga ikut melihat bagaimana di lapangan pada saat Reza demo itu benar-benar kamu merasa terlihat sekali kamu sedih. Ini dia waktu itu bagaimana Niluh mewawancarai Reza di lapangan. Anda merasa terluka? Iya. Sangat dalam. Dalam. Anda sepertinya mau menangis. Iya. Did you really wanna cry? I did. Maksudnya aku berusaha menahan itu semua gitu ya. Maksudnya of course ya aku nggak mau juga make it more dramatic. Tapi ya itu kan emosional ya Mbak, itu perasaan. Dan aku rasa ketika kita berbicara bahwa ada keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, menurut aku itu bukan, ini menjawab pertanyaan tadi Mbak Rosi bahwa aku melihat bahwa memang sedang tidak baik-baik saja. Nama Indonesia harum di Olimpiade Paris 2024 dalam ajang olahraga internasional 4 tahunan ini. Atlet panjat tebing Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansah dari cabang angkat besi berhasil mempersembahkan medali emas. Perolehan 2 medali emas Olimpiade ini mencetak sejarah baru karena sebelumnya prestasi emas kerap datang dari cabang bulu tangkis. Pertama kali setelah kembali ke tanah air, Rossi mewawancarai keduanya secara eksklusif. Fedrik pertama kali ikut dalam Olimpiade langsung juga dapat medali emas. Gimana Fedrik menggambarkan prestasi yang orang bilang ini benar-benar jackpot? Yang pasti saya sangat bahagia dan bangga. Itu Olimpiade itu mimpi saya. Memang udah lama saya mimpikan dan alhamdulillah ketika bertanding dan debut saya di Olimpiade dan ini juga Olimpiade pertama buat panjat tebing di nomor speed dan bisa bawa medali emas itu semua sebuah anugerah gitu. Waktu itu kan kita lihat ada tulisan Fedrik mengatakan bahwa Olimpiade Paris pasti bisa, kira-kira gitu kan? Iya. Fedrik nulis itu tahun berapa sebenarnya Fedrik nulis? Nulis itu tahun 2022 itu ketika dapat wawancara dari Olympic Channel. Tapi sebelum itu saya udah pernah nulis di tahun 2016, 2017 waktu itu panjat tebing juga masuk di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi hanya saja waktu itu penilaiannya masih belum speed sendiri, tapi ada kategori combine gitu. Jadi yakin pasti bisa? Yakin pasti bisa. Itu harapan, mimpi atau self mantra? Menurut saya itu doa dan juga mimpi saya. Jadi doa dan mimpi saya tuliskan di sebuah kertas agar jadi pengingat gitu bahwa walaupun dalam kondisi yang naik turun kita harus tetap bisa konsisten menjaga mimpi itu agar bisa tetap terwujud. Wow, ini semua konsistensi dari kedisiplinan, komitmen pada keinginan untuk menjadi atlet, latihan. Kan nggak instan ya, Fedrik. Dari 8 tahun kamu sudah menginginkan menjadi atlet panjat tebing dan kamu melakoninya dengan setia pada proses. Ya, jadi itu memang salah satu kuncinya itu konsisten dan disiplin. Nggak mudah, apalagi ketika itu saya harus meninggalkan keluarga dan pendidikan saya di Universitas Tanjung Pura waktu itu. Dan itu nggak mudah, harus berproses, naik turun, menang kalah, harus latihan keras, kemudian dihantam pandemi dan juga kadang kompetisi tidak harus selalu bisa ikut bertanding karena banyak faktor. Dan itu sangat berat, tapi dengan konsisten dan menjaga mimpi tersebut, alhamdulillah mimpi saya yang saya idam-idamkan bisa tercapai. Gimana Riz? Bangga nggak? Alhamdulillah sangat bangga dan senang tentunya. Tapi semua ini lebih ke terharunya ya. Terharunya tuh sangat-sangat terharu karena memang saya bisa mempersembahkan medali emas ini
buat Indonesia. Dan ini adalah suatu impian saya dari kecil. Sebenarnya waktu kualifikasi Piala Dunia Rizky sempat usus buntu ya? Iya, operasi usus buntu. Dan itu usus buntunya dibuang, bukan ditambal ataupun dioperasi di sebelah kanan, dibuang dari perut bawah. Jadi ceritanya waktu itu bulan September awal tanggal 1 aku kena sakit. Dikira aku tuh sakit masuk angin biasa atau demam biasa, tipes biasa. Akhirnya aku cek ke dokter, itu usus buntu. Usus buntunya tuh bukan yang luka atau lecet, ini udah pecah. Jadi otomatis udah harus dibuang. Gimana tuh? Udah harus dibuang. Jadi tapi usus buntunya itu masih utuh. Masih utuh segini tapi udah pecah posisinya. Tapi alhamdulillah aku bisa lalui itu semua. Terus tanggal 4 September itu aku selesai recovery ya, istirahat dari rumah sakit, dan aku memaksakan untuk berangkat ke Arab Saudi. Waktu itu ada kejuaraan dunia Grand Prix buat qualify Olimpiade, dan itu wajib diikutkan. Kalau misalkan aku tidak ikut kejuaraan itu, aku tidak bisa mengikuti Olimpiade kemarin di Paris. Gugur otomatis. Ya, aku memaksakan ke sana itu dalam keadaan berdarah, masih ada jahitan staples, aku berjalan ke sana itu jalan kaki, nggak ada kursi roda. Alhamdulillah sampai di Arab Saudi pukul 5 pagi, itu tanggal 5. Dan itu aku langsung bertanding di jam 4 sore. Itu paginya tuh kita sauna dulu 3 set. Karena memang berat badan aku habis recovery operasi itu 76. Sedangkan aku main di kelas 73 kg. Dan otomatis harus kurang lebih 3 kilo kan. Aku harus sauna 3 set waktu itu. Dan puasa 2 hari habis usus buntu itu ya, habis operasi. Tapi alhamdulillah bisa terlewati semuanya gitu. Dan para presiden IWF dan pengurus-pengurus IWF itu sangat mengapresiasi aku bisa datang dalam keadaan berdarah-darah perutnya. Datang aja ya? Datang aja. Dan aku datang itu timbang badan, akhirnya masuk waktu itu 7310 karena kan kita dikasih space 7325, 7310, dan akhirnya bisa perkenalan, say hi seperti ini gitu kan. Saya kepada wasit sama penonton itu sudah dinyatakan bertanding walaupun kita tidak mengangkat di panggung. Nah, misalkan kita udah di panggung say hi, terus kita udah pulang, itu sudah berkatakan ada itu orang. Yang penting kamu presence. Iya. Jadi dan poinmu kebetulan tinggi ya.